Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga limpahan rahmatnya selalu Allah berikan untuk kita semua, agar kita selalu diberi kekuatan untuk melayani para tamu Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Para tamu Allah, keluarga jemaah haji dan masyarakat Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah memasuki hari ke-8 operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Berikut kami sampaikan data terbaru keberangkatan jemaah haji Indonesia berdasarkan laporan harian PPIH embarkasi dan kedatangan jemaah berdasarkan laporan harian PPIH Arab Saudi. Hari ini jemaah yang tiba di Madinah sebanyak 2.323 orang, sehingga total jemaah yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 19.935 orang. Sebagai catatan bahwa kami merilis data laporan setiap harinya dengan cut-off setiap jam 00.00 waktu Arab Saudi atau jam 04.00 waktu Indonesia Barat. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati, berikut kami sampaikan rencana keberangkatan jemaah haji Indonesia hari ini, Ahad 12 Juni 2022. Jumlah jemaah dan petugas yang akan diberangkatkan sebanyak 8 kelompok terbang dari 6 embarkasi, yaitu BDJ Banjarmasin, JKG Jakarta Garuda Indonesia, JKS Jakarta Saudi Arabia, MES Medan, SOC Solo, dan SUB Surabaya dengan jumlah sebanyak 3.226 orang dengan rincian sebagai berikut. BDJ Banjarmasin, 1 kelompok terbang, jumlah jemaah dan petugas 360 orang. JKG Jakarta Garuda Indonesia, 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 393 orang. JKS Jakarta Saudi Arabia, 2 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 820 orang. MES Medan, 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 393 orang. SOC Solo, 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 360 orang. Dan yang terakhir, SUB Surabaya, 2 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 900 orang. Perlu kami sampaikan kembali bahwa jemaah haji Indonesia
yang masuk dalam gelombang 1 seluruhnya mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, dan akan tinggal di Madinah antara 8 sampai dengan 9 hari dengan memperhitungkan kecukupan waktu sholat arba'in atau sholat fardu 40 waktu. Kemudian setelah menjalani berbagai rangkaian ibadah dan ziarah di Madinah, jemaah selanjutnya diberangkatkan menuju Makkah untuk melaksanakan umroh wajib dan berbagai ibadah lainnya sampai dengan selesainya seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dan sebagaimana laporan kami sebelumnya, bahwa mulai hari ini jemaah haji yang masuk kelompok terbang awal akan diberangkatkan ke Makkah untuk melaksanakan umroh wajib dengan mengambil mikot di Dzulxulaifah atau yang lazim disebut dengan nama Bir Ali atau Abyar Ali. Dan setelah sampai ke Makkah dan selesai melaksanakan umroh wajib, jemaah akan melanjutkan aktivitas ibadah lainnya yang bersifat sunnah sampai menjelang pelaksanaan wukuf di Arafah dan rangkaian ibadah haji lainnya. Oleh karena itu, mengingat waktu pelaksanaan puncak ibadah haji masih lama, kami menghimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kesehatan sebaik-baiknya. Terkait data jamaah sakit dan wafat di Arab Saudi, kami sampaikan sebagai berikut. Jemaah haji sebanyak 13 orang, 2 orang rawat jalan, dan 10 orang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah, dan 1 orang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi Madinah. Jemaah wafat menjadi 2 orang, 1 dari embarkasi JKG dan 1 dari embarkasi PDG. Kita doakan semoga jamaah haji yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan dan segera mendapatkan pelaksanaan rangkaian ibadahnya. Jemaah yang wafat semoga diampuni seluruh dosa dan kesalahannya serta diterima ibadah hajinya sampai sebagai haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Terkait kondisi cuaca di Arab Saudi, saat ini dilaporkan bahwa suhu tertinggi 45 derajat Celcius dan suhu terendah 31 derajat Celcius pada dini hari. Kami selalu menghimbau kepada jemaah haji Indonesia membatasi aktivitas di luar ruangan. Apabila jemaah haji keluar ruangan agar melengkapi alat pelindung diri dan memakai alas kaki. Jemaah haji kami himbau jangan menunggu haus untuk minum, mengonsumsi vitamin, dan menjaga kesehatan dengan makan tepat waktu serta istirahat yang cukup. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami perlu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan akomodasi jemaah haji di Madinah, di mana pada tahun ini pemerintah menyediakan akomodasi yang seluruhnya berada di wilayah Markaziyah, yaitu wilayah yang berada di sekitar Masjid Nabawi dengan jarak paling jauh 600 meter. Akomodasi tersebut berada di bagian yang lazim, disebut Markaziyah Janubiyah, yang artinya berada di sebelah selatan Masjid Nabawi. Markaziyah Shimaliyah, yang artinya berada di sebelah utara Masjid Nabawi. Dan Markaziyah Gharbiyah, yang artinya berada di sebelah barat Masjid Nabawi. Selanjutnya, pemerintah menempatkan petugas-petugas haji di wilayah di atas dengan nama sektor reguler yang setiap saat siap melayani jemaah, dan tahun ini di Madinah sesuai wilayah dibagi menjadi 3 sektor reguler dengan cakupan wilayah sebagaimana yang kami sebutkan di atas. Perlu kami sampaikan bahwa di setiap akomodasi tersedia fasilitas kamar tidur jemaah dengan kamar mandi di dalam, ruang makan, petugas kebersihan, petugas keamanan akomodasi, dan air mineral 1 liter per orang setiap harinya. Selain itu yang penting kami sampaikan, mengingat situasi lingkungan di sekitar Masjid Nabawi hampir seluruhnya sama, maka kami menghimbau kepada jemaah untuk benar-benar mengingat nomor akomodasi,
mengingat arah dan akses keluar masuknya. Berikutnya, mengingat juga akomodasi jemaah di Madinah tersebut adalah hotel, diimbau agar jemaah dapat menjaga kebersihan kamar dan ruangan lain, membuang sampah pada tempatnya, tidak memasak di dalam kamar, tidak merokok di kamar tidur, tidak membuat jemuran di kamar, dan mematuhi tata tertib yang ada di setiap akomodasi. Berikutnya, menyimpan barang berharga di tempat yang disediakan dan tidak segan-segan untuk bertanya dan berkonsultasi dengan petugas kloter dan sektor jika mendapatkan kesulitan. Jangan lupa juga pesan kami, kenali hotel atau akomodasinya, catat dan ingat-ingat nomor akomodasinya. Selain itu, pemerintah juga menyediakan petugas yang berada di sektor khusus Masjid Nabawi. Mereka bertugas setiap saat di titik-titik sekitar Masjid Nabawi dan di Raudhah bagi petugas wanita. Keberadaan mereka siap mengamankan dan memberikan informasi serta mengantar jemaah yang tersesat menuju tempat akomodasinya. Maka dari itu, kami harap jemaah untuk dapat bertanya kepada petugas yang berada di sekitar Masjid Nabawi jika mengalami masalah dan kesulitan. Dengan demikian, pemerintah berharap jemaah dapat beristirahat dengan aman dan nyaman sehingga rangkaian pelaksanaan ibadahnya dapat terlaksana dengan baik dan tertib. Berikutnya, untuk memudahkan jemaah dan masyarakat dalam mengupdate informasi sekaligus mendekatkan layanan, pemerintah telah menyediakan layanan WhatsApp Center di nomor +966 503 500017 dan nomor tersebut sudah terpampang di setiap akomodasi atau hotel jemaah haji Indonesia dan titik-titik lainnya baik di Madinah maupun di Makkah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian yang kami sampaikan. Mari saling bahu-membahu bersama dengan pemerintah dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terbaik kepada jemaah haji. Semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Haji Indonesia, mabrur, sehat, barokah. Wallahul wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.